Ini adalah cerita tentang pemuda desa ini tak sengaja menolong burung elang yang dimangsa ular. Lihat keajaiban ini terjadi. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai berkelok, hiduplah seorang pemuda bernama Raka, berusia 18 tahun, sederhana dan pekerja keras. Raka tinggal bersama neneknya, seorang wanita tua bijaksana bernama Mbah Sari, yang merawatnya sejak ayah ibunya meninggal ketika ia masih kecil. Desa itu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan kehidupan sehari-hari bergantung pada sawah, kebun, dan sungai yang memberikan ikan dan kebutuhan sehari-hari. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti hutan. Raka membawa pancing dan perbekalan seadanya, berniat memancing di sungai yang terkenal dengan ikan lele besar. Ia berjalan di antara pepohonan, mendengar kicauan burung dan gemericik air. Sesekali, ia berhenti untuk melihat jejak hewan atau bunga liar yang tumbuh di pinggir hutan. Saat menyeberangi sebuah area rawa, Raka mendengar suara aneh, suara perlawanan dan jeritan tajam. Dengan naluri penasaran, ia mengikuti suara itu. Di bawah pohon besar, matanya menangkap pemandangan yang membuat jantungnya berdebar. Seekor elang muda terjerat dalam sarang ular piton besar. Ular itu membelit elang itu dengan kuat, hampir menelan bulu dan sayapnya. Sayap elang terlipat, paruhnya terbuka seolah berteriak minta tolong. Raka tersentak. Ia tahu ini bukan hal yang bisa ia abaikan. Namun, rasa takut muncul juga. Ular piton itu besar, matanya menatap Raka dengan dingin, dan setiap gerakan ular membuat tanah bergetar. Raka merasakan adrenalin mengalir. Ia harus mengambil keputusan cepat. Dengan hati-hati, ia mengambil tongkat kayu panjang yang ia temukan di dekat pohon. Ia mengayunkannya untuk mengganggu ular itu tanpa menyakiti elang. Ular itu menggeliat dan mendesis, namun tidak menyerang Raka. Raka menenangkan dirinya, mencoba menarik elang dengan hati-hati dari lilitan ular. Beberapa kali ia hampir kehilangan keseimbangan karena tanah licin dan akar pohon yang menjalar. Akhirnya, dengan usaha yang sangat keras, Raka berhasil melepaskan elang dari lilitan ular. Elang itu terhuyung, sayapnya berdarah sedikit, namun masih bisa terbang. Ular piton itu, terkejut dengan keberanian Raka, melingkar kembali ke pepohonan, meninggalkan wilayahnya. Raka terengah-engah, keringat bercampur lumpur menetes di wajahnya. Ia tersenyum lega, merasa lega sekaligus terkejut karena ia baru saja berani menghadapi ular raksasa sendirian. Elang muda itu menatap Raka dengan mata tajam yang hampir tampak seperti mengerti. Tanpa ragu, elang itu mengembangkan sayapnya dan terbang rendah, mengitari Raka, seolah memberi salam dan ucapan terima kasih. Raka tersenyum kaku, hampir tidak percaya dengan yang baru saja terjadi. Ia merasa ada ikatan yang tak terlihat terbentuk antara dirinya dan makhluk yang baru saja ia selamatkan. Raka memutuskan membawa elang itu pulang sementara. Ia membuat tempat di kandang burung tua yang tidak terpakai di belakang rumah Mbah Sari. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka di sayap elang dengan air bersih dan daun obat tradisional yang selalu disiapkan Mbah Sari untuk ramuan sederhana. Elang itu diam, seolah mengerti dan mempercayai Raka. Malam itu, ketika Raka duduk di samping kandang, elang itu mengeluarkan suara yang berbeda, bukan seperti kicauan biasa. Suaranya nyaris seperti gemuruh halus, menenangkan. Raka merasakan hawa hangat di sekelilingnya, seperti rumahnya menjadi lebih terang. Mbah Sari datang membawa lampu minyak, memandang cucunya dengan senyum lembut. Raka, kadang makhluk-makhluk di hutan ini membawa keajaiban, kata Mbah Sari. Kau telah menolong satu dari mereka yang langka. Ingat, setiap kebaikan yang tulus akan membawa berkah, walau tidak langsung terlihat. Raka merenung,
Hatinya dipenuhi rasa kagum dan tanggung jawab. Ia tidak pernah menyangka pagi ini akan mengubah hidupnya. Ia tertidur dengan suara gemericik sungai di kejauhan dan desau sayap elang yang masih berputar di atas rumah seakan menemaninya. Di malam itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Di jendela kamarnya, cahaya hijau samar muncul, melayang-layang di udara. Raka membuka mata, terpesona. Elang itu duduk di luar jendela, menatapnya, dan tiba-tiba sayapnya bersinar lembut, cahaya yang menenangkan. Raka tidak tahu apa artinya, namun hatinya merasakan keajaiban yang nyata. Ia tidur dengan perasaan campur aduk, takut, kagum, dan penasaran akan apa yang akan terjadi esok hari. Keesokan paginya, Raka menemukan bahwa sayap elang yang semula terluka kini sembuh dengan cepat, hampir sempurna. Ia terkejut dan menyadari bahwa elang ini bukanlah burung biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin bisa membawa perubahan besar, bukan hanya untuk elang, tapi juga untuk dirinya dan desa kecil tempat ia tinggal. Sejak pagi itu, Raka merasa ada getaran berbeda di desa kecilnya. Langit yang biasanya hanya biru biasa, tampak lebih cerah dan bersinar ketika matahari mulai menanjak di atas bukit. Bahkan burung-burung lain di sekitar rumah tampak lebih riang berkicau, seolah menyambut kehadiran elang muda yang kini tinggal di kandang burung tua di halaman rumahnya. Elang itu, yang Raka beri nama Bima, menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Bima mengikuti setiap gerakan Raka dengan mata tajam, kadang menatapnya seolah mengerti setiap pikiran yang muncul di kepala pemuda itu. Saat Raka membersihkan kandang, Bima sesekali mengibaskan sayapnya, menciptakan semacam hembusan udara yang ringan, seperti meniup debu dan menghidupkan aura di sekitar rumah. Hari itu, Raka memutuskan untuk memancing lagi di sungai, membawa Bima yang tampak penasaran tapi tenang di dalam sangkar. Sesampainya di tepi sungai, ia meletakkan sangkar di atas batu besar, tak jauh dari tempat ia biasa memancing. Anehnya, ketika Raka melempar umpan ke air, ikan-ikan besar mulai muncul tidak hanya di tempat biasa, tetapi di mana-mana di sekitarnya. Raka terkesiap. Ia tidak pernah melihat ikan sebanyak itu datang hanya dalam hitungan menit. Mungkin, aku hanya beruntung, gumam Raka, tapi hatinya tidak bisa menyangkal rasa heran yang muncul. Ia menatap Bima, dan saat itulah burung itu menatap balik dengan mata yang seakan berkata, "Aku di sini untukmu." Setelah beberapa jam memancing, Raka pulang dengan keranjang penuh ikan. Neneknya, Embah Sari, tersenyum lebar ketika melihat hasil tangkapan cucunya. Ia menggelengkan kepala, menatap Bima, dan berkata, "Hati-hati, Raka. Keajaiban tidak selalu datang tanpa alasan. Kau harus menjaga burung itu dengan baik." Hari demi hari, keajaiban kecil mulai muncul. Suatu sore, saat Raka sedang menyiram tanaman di kebun belakang rumah, Bima tiba-tiba mengepakkan sayapnya ke arah tanaman yang terlihat layu. Tak lama kemudian, tanaman yang layu itu kembali segar, daun-daunnya tampak berkilau di bawah sinar matahari senja. Raka hampir tidak percaya. Ia menunduk, membisikkan terima kasih pada burung itu. Namun, tidak semua orang di desa percaya dengan hal-hal seperti ini. Beberapa tetangga mulai memandang aneh, bahkan ada yang menyebut Raka beruntung karena membiarkan burung ajaib itu tinggal. Ada juga yang curiga, mengira ada maksud lain di balik kehadiran elang itu. Raka hanya tersenyum dan mengabaikan desas-desus itu. Hatinya terlalu sibuk dengan rasa kagum dan penasaran terhadap Bima. Suatu malam, Raka bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Bima terbang tinggi di atas desa, dikelilingi cahaya emas yang hangat. Di bawahnya, hutan dan sungai tampak lebih hidup, pepohonan bergoyang seolah menyapanya,
dan suara gemericik air terdengar seperti musik yang menenangkan. Tiba-tiba, elang itu menuki ke arahnya dan mendarat di bahunya, menyentuhnya dengan paruh lembut. "Kau telah dipilih," suara dalam mimpinya terdengar samar, tetapi jelas dan membuat Raka bangun dengan jantung berdebar. Keesokan paginya, Raka terbangun dengan perasaan berbeda. Ia merasa lebih kuat, lebih waspada, dan lebih mampu memahami alam di sekitarnya. Saat ia berjalan di hutan, ia dapat merasakan arah angin, mengetahui di mana ada buah matang, atau di mana ikan berkumpul di sungai. Semua ini seolah-olah pandangan baru dibuka berkat kehadiran Bima. Suatu hari, Raka memutuskan untuk menjelajahi bagian hutan yang lebih jauh, di mana ia jarang pergi karena takut tersesat. Bima terbang di atasnya, kadang mendarat di ranting pohon, mengamati dengan mata tajam. Saat ia mendekati sungai kecil yang berliku-liku, ia melihat sesuatu yang mengagetkan, sebuah gua tersembunyi di balik semak belukar. Dari mulut gua itu keluar cahaya lembut, seakan mengundang. Raka merasa jantungnya berdebar kencang, tapi ada rasa percaya diri yang aneh dalam dirinya. Ia memandang Bima. Burung itu mengepakkan sayapnya, seolah memberi semangat. Dengan hati-hati, Raka melangkah masuk ke gua. Di dalam, udara lembab dan dingin menyelimuti tubuhnya, tapi ada aroma bunga liar yang aneh dan menenangkan. Ia melangkah perlahan, menyalakan senter kecil yang dibawanya. Di dalam gua, Raka menemukan batu besar dengan ukiran kuno, menggambarkan elang dan ular yang berputar saling melilit. Mata elang dalam ukiran itu tampak hidup, seakan memandang Raka. Ia merasakan getaran lembut di dadanya, seperti energi yang mengalir dari batu ke tubuhnya. Bima hinggap di batu itu, mengeluarkan suara khas, rendah namun hangat, yang membuat seluruh gua bergetar pelan. Raka terpesona. Ia menyadari bahwa pertemuannya dengan Bima bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menuntunnya untuk menemukan hal-hal ajaib di alam semesta yang selama ini tersembunyi dari mata manusia biasa. Ia juga merasa tanggung jawab besar terbebankan padanya, menjaga burung itu, memahami pesan yang dibawa, dan siap menghadapi perubahan yang akan datang. Saat keluar dari gua, matahari mulai condong ke barat, cahaya keemasan menyelimuti desa. Raka menatap Bima, dan burung itu mengibaskan sayapnya sekali lagi, membentuk bayangan yang indah di tanah. Raka tersenyum, menyadari bahwa perjalanan baru ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya bagi Raka terasa seperti mimpi yang perlahan menjadi nyata. Kehadirannya di hutan tidak lagi sekadar untuk memancing atau mengumpulkan kayu bakar. Setiap langkahnya terasa penting, seolah hutan dan alam mengamatinya. Bima, elang muda yang telah ia selamatkan, menjadi teman setia dan pelindung tak terlihat. Namun, Raka segera menyadari bahwa keajaiban yang muncul bukanlah tanpa konsekuensi. Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa ketika Raka memutuskan menjelajahi hutan yang lebih dalam. Ia ingin menguji kemampuan barunya. Sejak menyelamatkan Bima, ia merasa mampu mendengar suara alam lebih jelas. Suara aliran sungai, ranting yang patah di kejauhan, dan bahkan bisikan daun yang tersapu angin. Saat berjalan, ia menyadari sebuah hal, ada sesuatu yang tidak biasa di tengah hutan. Dari kejauhan, Raka melihat gerakan mencurigakan di balik pepohonan. Seekor ular piton besar, lebih besar dari yang pernah ia lihat sebelumnya, melingkar di sekitar pohon, menunggu mangsa. Namun kali ini, bukan elang yang terancam, melainkan seekor rusa muda yang terjebak di semak belukar. Insting Raka langsung muncul, ia tidak bisa membiarkan rusa itu dimangsa. Raka mencari batu besar untuk mengganggu ular itu. Namun kali ini, ular tampak lebih agresif dan waspada. Raka merasa takut, tapi kemudian ia melihat Bima terbang rendah,
mengepakkan sayapnya dengan kuat, menghalangi pandangan ular. Hembusan sayap Bima menciptakan angin kencang yang mengganggu ular, memberi Raka kesempatan untuk bertindak. Dengan cepat, Raka menarik rusa itu keluar dari semak belukar. Rusa itu berlari, dan ular piton itu menoleh ke arah Raka dan Bima sebelum akhirnya menelusuk kembali ke pepohonan. Raka tersenyum lega, tapi hatinya berdebar kencang. Ia mulai menyadari satu hal penting, menyelamatkan makhluk lain di hutan tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga kerjasama dengan Bima. Elang itu bukan hanya hewan peliharaan, ia adalah penjaga yang menghubungkan Raka dengan kekuatan alam. Setelah kejadian itu, Raka duduk di tepi sungai untuk menenangkan diri. Ia menatap Bima, yang kini mendarat di batu dekatnya. Sayap burung itu berkilau lembut di bawah sinar matahari pagi, seolah memberi sinyal bahwa sesuatu akan segera terjadi. Tiba-tiba, Raka mendengar suara gemerisik dari bawah air. Ia melihat ikan besar yang melompat keluar dari sungai, lebih banyak daripada biasanya. Raka merasa ini bukan kebetulan, setiap kebaikan yang ia lakukan di hutan tampaknya dibalas dengan cara yang aneh dan ajaib. Keesokan harinya, Mbah Sari memperingatkan Raka agar tidak terlalu jauh masuk ke hutan. Ia duduk di bangku kayu tua, menatap cucunya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Raka, kadang hutan itu punya ujian sendiri. Apa yang kau lakukan hari ini memang baik, tapi tidak semua makhluk akan ramah padamu. Kau harus selalu hati-hati, kata Mbah Sari. Dan ingat, Bima itu bukan sekadar burung. Ia pembawa pertanda. Kau harus menghormati dan menjaga ikatan itu. Raka mengangguk, menyadari tanggung jawabnya semakin besar. Namun rasa penasaran dan dorongan untuk memahami keajaiban Bima membuatnya sulit menahan diri. Ia memutuskan untuk membuat jalur pengamatan di hutan. Dengan bantuan Bima, ia menandai pohon-pohon, sungai kecil, dan bebatuan yang tampak memiliki energi aneh. Setiap kali Bima hinggap di batu atau pohon tertentu, Raka merasakan kehangatan atau getaran aneh yang menenangkan. Suatu sore, saat Raka menyusuri jalur baru di hutan, ia menemukan lubang kecil di dasar pohon tua. Dari lubang itu terdengar suara tangisan lembut. Raka mendekat dan melihat anak monyet terjebak di cabang pohon yang patah. Tanpa ragu, Raka memanjat pohon dengan hati-hati, sementara Bima mengawasi dari atas. Ia berhasil menolong monyet itu, dan saat dilepas kembali, monyet itu menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih sebelum melompat ke atas pohon lain. Setelah insiden itu, malam harinya Raka mulai merasakan perubahan aneh pada dirinya sendiri. Saat ia tidur, mimpi-mimpi tentang hutan dan hewan-hewan muncul lebih jelas. Ia bisa merasakan emosi makhluk-makhluk itu, mengetahui apakah mereka bahagia, takut, atau kesakitan. Sensasi ini membuatnya semakin yakin bahwa Bima telah membuka pintu ke dunia yang berbeda, dunia di mana Raka dapat memahami alam dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Namun, bab 3 juga memperkenalkan tantangan baru. Beberapa penduduk desa mulai curiga dengan keberadaan Bima. Mereka melihat burung itu bersinar samar di malam hari dan mengatakan bahwa ini adalah burung gaib yang membawa malapetaka. Beberapa anak desa bahkan mencoba mendekati kandang Bima secara diam-diam, tapi elang itu selalu waspada, menakut-nakuti mereka dengan kepakan sayap dan teriakan tajam. Raka menyadari bahwa menjaga Bima tidak hanya soal makanan dan perawatan, tapi juga menghadapi pandangan skeptis dan ketakutan manusia. Di sisi lain, Raka mulai menemukan tanda-tanda besar dari keajaiban Bima. Saat ia mencoba menyalakan api unggun di hutan untuk beristirahat, hujan tiba-tiba turun deras, tapi Bima mengepakkan sayapnya di atas api, membuat api tetap menyala dan hangat, seolah alam tunduk pada kehadiran burung itu.
Raka menatap Bima dengan kagum. Ia sadar, keajaiban ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk diungkap. Hari-hari di desa mulai berubah. Sejak Raka menolong Bima, desanya terasa hidup dengan cara yang aneh. Sayuran di kebun tumbuh lebih subur, sungai memberikan ikan lebih banyak, dan hewan-hewan di sekitar desa tampak lebih jinak. Namun, tidak semua perubahan ini diterima dengan baik oleh penduduk desa. Beberapa orang mulai bersikap waspada dan penasaran. Mereka mendengar desas-desus tentang burung ajaib yang bersinar di malam hari dan mulai menganggapnya sebagai pertanda yang tidak wajar. Raka sendiri mulai merasakan beban tanggung jawab yang lebih berat. Ia menyadari bahwa menjaga Bima bukan sekadar memberi makan dan merawatnya, tapi juga menjaga rahasia keajaiban ini dari mata orang-orang yang bisa memanfaatkannya. Ia mulai membangun semacam tempat persembunyian rahasia di hutan, dekat gua tempat ia pertama kali merasakan energi Bima, agar burung itu tetap aman. Suatu pagi, Raka memutuskan untuk mengeksplorasi lebih jauh wilayah hutan yang belum pernah ia jamah. Bima terbang di atasnya, selalu waspada terhadap sekeliling. Jalan setapak yang mereka lalui dipenuhi akar pohon menjalar, lumut tebal, dan suara gemerisik hewan yang tak dikenal. Raka merasa seperti memasuki dunia lain, dunia di mana alam dan makhluk-makhluknya hidup selaras, tapi juga penuh rahasia. Di tengah perjalanan, Raka mendengar suara gemerisik berbeda dari sebelumnya. Ia menoleh, dan matanya menangkap ular piton besar yang tampak lebih agresif, melingkar di pohon, menunggu mangsa. Kali ini bukan hanya hewan kecil yang terancam, tapi suasana hutan itu sendiri tampak terancam. Bima mengepakkan sayapnya, menciptakan hembusan angin yang kuat, menghadang ular itu. Raka teringat nasihat Mbah Sari, hutan punya ujian sendiri. Kau harus siap menghadapi yang tidak kau pahami. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungnya berpacu. Dengan hati-hati, Raka melemparkan ranting besar ke arah ular, memancing perhatian makhluk itu. Ular itu mendesis, gerakannya menjadi lambat, memberi Raka kesempatan untuk melangkah lebih dekat dan mengusirnya dengan tongkat panjang. Ular itu akhirnya menyingkir, meninggalkan hutan dalam keheningan yang tegang. Setelah insiden itu, Raka duduk di bawah pohon tua, menenangkan diri. Bima mendarat di pundaknya, mengibaskan sayapnya, dan Raka merasakan getaran hangat yang mengalir dari burung itu ke tubuhnya. Ia sadar bahwa Bima bukan hanya pelindungnya, tapi juga penuntun yang mengajarkan keberanian dan kesabaran. Saat malam tiba, Raka kembali ke desa dengan hati yang gelisah. Penduduk desa mulai memperhatikan perilaku aneh Bima, cahaya lembut dari sayap burung yang muncul di malam hari dan kemampuannya menenangkan hewan-hewan liar. Beberapa orang mulai menganggapnya sebagai burung gaib atau pertanda dari alam. Ada yang takut, ada yang penasaran, bahkan ada yang ingin menangkapnya untuk keuntungan sendiri. Raka menyadari bahwa konflik mulai muncul. Ia harus melindungi Bima sekaligus menghadapi skeptisisme dan rasa takut penduduk desa. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Mbah Sari tentang hal ini. Neneknya mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Raka, apa yang kau temukan itu bukan hanya keberuntungan. Ini adalah ujian dan amanah. Kau harus bijaksana. Tidak semua orang bisa memahami keajaiban ini. Dan selalu ingat, setiap kekuatan membawa tanggung jawab." Keesokan harinya, Raka membawa Bima lebih jauh ke hutan, menjauh dari desa. Di sana, ia menemukan pemandangan menakjubkan, sebuah lembah tersembunyi yang dipenuhi bunga-bunga langka, pohon-pohon raksasa, dan sungai jernih yang berkilau di bawah sinar matahari. Di lembah itu, Bima mulai terbang rendah dan menukik ke arah bebatuan tertentu. Saat Raka mendekat,
Ia menemukan ukiran kuno di batu, menggambarkan burung dan ular yang saling melingkar, mirip dengan pengalaman pertamanya menolong Bima dari ular piton. Raka menyadari bahwa tempat ini mungkin pusat energi hutan, dan Bima membawanya ke sini sebagai panduan. Ia merasa kagum sekaligus takut. Setiap langkah yang ia ambil di lembah itu membuatnya semakin yakin bahwa keajaiban Bima memiliki maksud besar, bukan sekadar membawa keberuntungan kecil, tapi juga membuka rahasia yang lebih dalam tentang alam dan kehidupan. Namun, bab 4 juga memperkenalkan ancaman nyata. Ketika Raka sedang menjelajah lembah, ia mendengar suara-suara manusia di kejauhan. Beberapa pemburu dari desa tetangga tampak memasuki hutan, membawa senjata dan perangkap. Mereka mencari hewan langka, dan Bima yang bersinar bisa menjadi incaran mereka. Raka merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia harus cepat memikirkan cara untuk melindungi Bima dan hutan ini dari tangan-tangan yang ingin memanfaatkannya. Dengan bantuan Bima, Raka mulai membangun jebakan aman yang sederhana, bukan untuk menyakiti manusia, tapi untuk memberi tanda peringatan. Setiap kali pemburu mendekat, Bima mengepakkan sayapnya dengan kuat, menciptakan hembusan angin dan suara yang menakutkan. Raka memimpin mereka menjauh dari lembah tersembunyi, sambil memastikan bahwa tidak ada jejak yang bisa menunjukkan keberadaan Bima atau rahasia hutan. Di malam hari, Raka duduk di batu besar di lembah itu, memandangi Bima yang hinggap di dekatnya. Hatinya campur aduk, kagum, waspada, dan sedikit gelisah. Ia sadar bahwa keajaiban yang ia alami membawa tanggung jawab besar. Ia harus bijaksana, berani, dan tetap rendah hati. Bima tampak menatapnya dengan mata tajam, seolah memberi pesan yang jelas. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menunggu di depan. Hari-hari Raka semakin sibuk dan penuh ketegangan. Keajaiban yang dibawa Bima kini mulai menimbulkan perhatian lebih dari luar desa. Kabar tentang burung ajaib yang bersinar di malam hari dan mampu memulihkan tanaman atau mengusir bahaya tersebar hingga ke desa tetangga. Tidak semua orang menyambutnya dengan kekaguman. Sebagian menganggap hal itu sebagai ancaman atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Suatu pagi, Raka berjalan di sepanjang sungai dengan Bima di pundaknya, mencari ikan untuk persediaan. Ia merasakan sesuatu yang tidak biasa, suara langkah manusia di hutan yang tidak seharusnya ada. Bima tiba-tiba mengepakkan sayapnya, membuat ranting pohon bergetar. Mata elang itu tajam menatap ke arah semak-semak. Raka menyadari ada orang yang mengintai. Ternyata, beberapa pemburu dari desa tetangga telah mengetahui keberadaan Bima. Mereka berencana menangkap burung itu untuk dijual atau dipamerkan sebagai burung langka. Raka merasa jantungnya berdebar kencang, tapi ia tahu ia harus bertindak cepat. Bima mengepakkan sayapnya lebih keras, menciptakan hembusan angin yang hampir menumbangkan beberapa semak. Raka mengambil tongkat panjangnya dan bersembunyi di balik batu besar. Konfrontasi itu berlangsung dengan ketegangan tinggi. Pemburu mencoba mendekat, tapi setiap langkah mereka dihadang oleh Bima. Burung itu mengeluarkan suara keras, nyaris seperti teriakan manusia, membuat hati pemburu bergetar dan menimbulkan rasa takut. Raka menyadari bahwa Bima bukan hanya burung biasa, kemampuannya mulai melampaui batas wajar. Namun, pemburu tidak menyerah begitu saja. Mereka mencoba mengepung Raka dan Bima, memanfaatkan semak dan pepohonan untuk menutup jalan keluar. Raka merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tahu bahwa jika mereka berhasil menangkap Bima, keajaiban yang selama ini ia alami bisa hilang. Dalam momen genting itu, Raka mengingat semua yang diajarkan Embah Sari, keberanian, kesabaran, dan ketulusan hati. Dengan cepat, Raka menggerakkan tangan dan menunjuk ke arah tertentu,
memberi isyarat kepada Bima. Burung itu mengerti. Ia menuki ke atas pepohonan, mengibaskan sayapnya dengan keras, menciptakan pusaran angin yang membuat pemburu kehilangan keseimbangan. Beberapa senjata terjatuh, dan bunyi ranting patah membuat mereka ketakutan. Raka mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri, membawa Bima ke lembah rahasia yang telah ia temukan sebelumnya. Di lembah itu, Raka duduk di batu besar, napasnya masih terengah-engah. Bima hinggap di pundaknya, menatapnya seolah mengatakan, "Kau berhasil melewati ujian pertama." Raka tersenyum lelah, tetapi hatinya dipenuhi rasa kagum dan kebanggaan. Ia menyadari bahwa keberanian dan kepercayaan antara dirinya dan Bima adalah kunci untuk menghadapi bahaya yang lebih besar. Malam harinya, Raka duduk di dekat api unggun. Ia mulai merenungkan perubahan yang terjadi sejak ia menyelamatkan Bima dari ular piton. Keajaiban yang muncul bukan hanya dalam bentuk fisik, ikan yang melimpah, tanaman yang subur, atau hewan yang jinak, tetapi juga dalam bentuk kemampuan Raka memahami alam. Ia mulai merasakan energi dari batu, pohon, dan air sungai, seolah semuanya berhubungan dengan kehadiran Bima. Namun, ujian belum selesai. Keesokan harinya, Raka mendapati jejak kaki misterius di sekitar lembah rahasia. Jejak itu bukan dari manusia biasa. Ada sesuatu yang berbeda, lebih berat dan menakutkan. Bima mengepakkan sayapnya, menandakan ancaman yang lebih serius. Raka mengikuti jejak itu dengan hati-hati, hingga tiba di sebuah gua tersembunyi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di dalam gua, ia menemukan ukiran kuno yang lebih besar dan rumit daripada yang pernah ia temui sebelumnya. Ukiran itu menggambarkan burung elang, ular piton, dan makhluk-makhluk hutan lainnya, dengan simbol-simbol yang seakan bercerita tentang keseimbangan antara manusia dan alam. Raka menyadari bahwa semua yang ia alami bukan kebetulan, ia sedang dijadikan bagian dari sebuah misi yang lebih besar, mungkin untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi makhluk-makhluk ajaib dari tangan manusia yang serakah. Saat Raka menatap ukiran itu, Bima tiba-tiba mengeluarkan cahaya lembut dari sayapnya. Cahaya itu menyinari seluruh gua, mengungkapkan ruang tersembunyi di balik batu besar. Di sana, Raka menemukan benda aneh berbentuk kristal kecil yang memancarkan energi hangat. Ia merasakan getaran yang menyentuh jiwanya, ada pesan yang ingin disampaikan, tetapi belum sepenuhnya ia mengerti. Raka menaruh kristal itu dengan hati-hati di tasnya dan keluar dari gua. Ia menyadari bahwa keajaiban Bima kini mulai memandu dirinya ke arah tujuan yang lebih jelas. Namun, ia juga menyadari bahaya yang semakin nyata. Para pemburu dari desa tetangga tidak akan menyerah begitu saja, dan mungkin ada ancaman lain yang belum ia temui di hutan ini. Ketegangan semakin meningkat ketika Raka kembali ke desa. Beberapa penduduk mulai menanyai keberadaan Bima dan perubahan yang terjadi di sekitar desa. Ada yang mulai curiga, ada yang kagum, dan ada pula yang ingin memanfaatkan keajaiban itu. Raka mulai merasakan tekanan sosial yang baru. Ia harus melindungi Bima dari ancaman luar, sekaligus menjaga ketenangan warga desa dan rahasia hutan. Sejak insiden dengan para pemburu, Raka merasa hutan semakin hidup dan penuh misteri. Setiap langkahnya membawa kejutan baru, dan Bima selalu setia di sisinya, menatap tajam seakan mengantisipasi bahaya. Namun, Raka mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Selain keajaiban yang telah ia alami, kini ada energi lain yang mengintai di hutan, sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari dirinya maupun Bima. Pagi itu, Raka membawa Bima ke lembah rahasia lagi. Di perjalanan, burung itu mulai mengepakkan sayapnya lebih sering, mengeluarkan suara yang lembut namun tajam. Raka menyadari bahwa Bima merasakan sesuatu yang belum ia sadari. Semakin dekat mereka ke pusat hutan,
Udara terasa lebih sejuk dan aroma tanah basah bercampur harum bunga liar menenangkan hati. Tiba-tiba, dari balik semak tebal, muncul sesosok makhluk aneh. Tubuhnya menyerupai manusia, tapi kulitnya berkilau seperti daun basah, rambutnya panjang seperti akar pohon, dan matanya bercahaya hijau. Makhluk itu berdiri tegak, menatap Raka dan Bima dengan intens. Raka tertegun, tetapi ia tidak merasa takut sepenuhnya. Ada rasa damai yang aneh, meski juga tegang, seolah makhluk itu ingin menguji niatnya. "Siapa kau?" tanya Raka, suaranya gemetar sedikit. Makhluk itu tersenyum, suaranya lembut dan berirama seperti angin yang berdesir melalui pepohonan. "Aku penjaga hutan ini. Namaku Wira Lestari. Kami yang menjaga keseimbangan alam telah memperhatikanmu, Raka. Burung yang kau selamatkan adalah Bima, salah satu makhluk paling langka dan kuat yang menjadi penjaga alam." Raka menelan ludah, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Selama ini ia hanya berpikir bahwa Bima adalah burung ajaib biasa. Namun kata-kata Wira membuka pandangannya. "Jadi, Bima itu bukan burung biasa?" tanya Raka, masih tercengang. "Bukan," jawab Wira dengan tegas. "Bima adalah burung penjaga alam, memiliki kekuatan untuk melindungi makhluk-makhluk di hutan dan manusia yang tulus hatinya. Kau telah membuktikan keberanian dan ketulusanmu. Itu sebabnya ia memilihmu sebagai teman dan pelindungnya." Raka merasa campur aduk, kagum, takut, dan bangga. Namun Wira melanjutkan dengan suara serius. "Dengan kekuatan ini datang ujian. Ada pihak yang ingin memanfaatkan Bima untuk kepentingan pribadi. Kau harus belajar mengenalikan kekuatan ini dan memahami tanda-tanda alam. Jika gagal, keharmonisan hutan dan desa bisa terganggu." Bima mengepakkan sayapnya, seolah menegaskan kata-kata Wira. Raka merasakan energi mengalir dari burung itu ke tubuhnya, memberikan keberanian dan ketenangan sekaligus. Ia sadar bahwa perjalanan mereka kini bukan sekadar petualangan, tetapi tugas suci untuk menjaga keseimbangan alam. Wira kemudian menunjukkan Raka sebuah gua kecil tersembunyi di balik air terjun. Di dalam gua ini ada peta kuno yang akan membimbingmu untuk memahami kekuatan Bima dan rahasia hutan. Tapi ingat, peta ini hanya bisa dibaca oleh hati yang tulus dan pikiran yang jernih. Raka masuk ke gua itu dengan hati berdebar. Di dalamnya, dinding-dinding batu dipenuhi simbol kuno dan lukisan makhluk-makhluk hutan yang seolah hidup. Di tengah gua, sebuah kristal bercahaya memantulkan sinar ke seluruh ruangan, menimbulkan pola seperti peta. Saat Raka menyentuh kristal itu, ia merasa pikirannya terbuka. Ia bisa merasakan aliran energi dari pohon, sungai, batu, hingga hewan-hewan di hutan. Bima hinggap di bahunya, menyinari kristal dengan cahaya sayapnya. Raka merasakan ikatan yang lebih dalam dengan burung itu. Ia mulai memahami bahwa setiap kali Bima mengepakkan sayap atau mengeluarkan suara tertentu, itu adalah sinyal untuk menyeimbangkan energi di sekitarnya. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Saat Raka dan Bima keluar dari gua, mereka melihat sekelompok pemburu yang lebih besar dari sebelumnya, membawa perangkap dan alat-alat untuk menangkap Bima. Raka menyadari bahwa ancaman ini lebih serius. Mereka bukan sekadar orang biasa, tapi pihak yang sudah menargetkan burung ajaib itu sejak lama. Dengan cepat, Raka dan Bima kembali ke lembah rahasia. Bima mengepakkan sayapnya dengan kuat, menciptakan angin yang memutar seperti pusaran mini, menghalangi pandangan pemburu. Raka menyiapkan jebakan aman, menuntun pemburu menjauh dari pusat hutan. Kali ini, ia merasakan bahwa kekuatan Bima dan pengetahuannya tentang alam semakin selaras,
memungkinkan mereka menghadapi ancaman yang lebih besar tanpa melukai siapapun. Malam itu, Raka duduk di tepi sungai, menatap Bima yang hinggap di batu besar. Ia merasa lelah, tapi hatinya damai. Wira Lestari muncul lagi, berdiri di balik pepohonan. Kau telah melewati ujian pertamamu, Raka. Tapi perjalananmu masih panjang. Masih banyak rahasia hutan dan kekuatan Bima yang harus kau pahami sebelum menghadapi ujian yang lebih besar. Raka mengangguk, menyadari satu hal penting. Keajaiban Bima bukan hanya untuk menyelamatkan hewan atau memberi keberuntungan sederhana. Ia adalah bagian dari keseimbangan alam yang lebih luas, dan tanggung jawab Raka kini bukan hanya melindungi burung itu, tapi juga menjaga hutan, desa, dan semua makhluk yang bergantung pada keharmonisan itu. Sejak pertemuan dengan Wira Lestari dan penemuan gua rahasia, Raka merasa beban tanggung jawabnya semakin berat. Keajaiban yang dibawa Bima tidak hanya menarik perhatian penduduk desa, tetapi juga pihak luar yang berambisi memanfaatkan kekuatan burung ajaib itu. Kini, ancaman yang dihadapi tidak lagi berupa pemburu biasa, melainkan kelompok orang yang cerdik dan berbahaya, mereka yang tahu cara memanfaatkan makhluk langka untuk kekuasaan dan keuntungan. Pagi itu, Raka bangun lebih awal. Bima mendarat di ambang jendela, matanya tajam memandang keluar. Raka bisa merasakan gelisah yang terpancar dari burung itu. Sejak subuh, angin membawa aroma yang aneh, seolah ada sesuatu yang bergerak di hutan, tetapi tak terlihat oleh mata biasa. Raka tahu ini adalah tanda awal dari ujian yang lebih besar. Raka memutuskan untuk melakukan patroli di hutan. Ia membawa perbekalan dan beberapa peralatan sederhana, tapi hatinya penuh tekad. Saat mereka berjalan di jalur yang telah ditandai sebelumnya, Bima terbang di atasnya, mengepakkan sayap dengan lembut, namun setiap kali ia menukik, Raka merasakan dorongan energi yang aneh dari burung itu. Ia sadar bahwa Bima mulai menunjukkan kemampuan lebih besar, bukan hanya untuk melindungi, tetapi juga untuk memberikan petunjuk arah dan tanda bahaya. Tak lama kemudian, Raka melihat jejak kaki asing yang lebih besar dari manusia biasa. Jejak itu membentuk pola yang mengelilingi lembah rahasia. Bima mengepakkan sayapnya dengan keras, mengeluarkan suara yang menakutkan. Raka menyadari bahwa mereka telah dikepung. Rasa tegang mengalir dalam darahnya, tetapi ia tahu panik bukan solusi. Dengan cepat, ia mengingat semua pelajaran dari Wira Lestari. Ketenangan, keberanian, dan pemahaman terhadap alam adalah kunci untuk menghadapi bahaya. Raka memutuskan untuk menggunakan taktik yang cermat. Ia memimpin Bima dan dirinya menyusuri jalur sempit di antara pepohonan, sementara angin dari sayap Bima menciptakan kabut tipis yang menyamarkan keberadaan mereka. Pemburu dan pihak yang mengincar Bima mencoba mengejar, tapi mereka kehilangan arah karena hutan tampak berubah. Setiap langkah mereka diarahkan oleh alam, seolah hutan sendiri membantu Raka. Saat mereka mencapai batu besar di tepi sungai, Raka melihat sesuatu yang mengejutkan. Sekelompok hewan hutan yang biasanya takut manusia kini berkumpul, memperhatikan mereka dengan waspada. Ada rusa, monyet, burung, bahkan serangga yang tampak bergerak seakan memberi isyarat. Raka menyadari bahwa keajaiban Bima mulai mempengaruhi seluruh ekosistem. Ia bukan sekadar pemuda desa biasa, ia kini menjadi bagian dari keseimbangan yang lebih besar dan hutan menanggapinya. Namun ujian yang sesungguhnya muncul ketika malam tiba. Lampu obor dari para pemburu tampak di kejauhan. Mereka mencoba menembus kabut yang dibuat Bima. Raka tahu ini adalah saat kritis. Ia harus melindungi Bima dan hutan, tapi juga memastikan tidak ada yang terluka. Dengan cepat, ia menyiapkan jebakan alami, ranting, batu, dan akar pohon yang diarahkan sedemikian rupa untuk mengalihkan perhatian pemburu. Bima mengepakkan sayapnya dengan kuat,
menciptakan hembusan angin yang menakutkan, sementara Raka memimpin mereka menjauh dari pusat hutan. Setelah beberapa jam ketegangan, para pemburu akhirnya menyerah dan mundur, bingung oleh kekuatan alam yang tidak mereka mengerti. Raka duduk di atas batu besar, napasnya masih terengah-engah, sementara Bima hinggap di pundaknya. Rasa lega bercampur dengan rasa kagum, ia menyadari bahwa kekuatan alam dan keberanian tulus dapat melawan kekuatan manusia yang licik. Keesokan harinya, Raka bertemu Wira Lestari di lembah rahasia. Wira tersenyum, matanya berkilau bijak. "Kau telah melewati ujian yang berat, Raka. Tapi perjalananmu masih jauh. Masih ada rahasia yang harus kau pahami, dan ancaman yang lebih besar akan datang. Kau harus belajar mengendalikan energi Bima dan memahami tanda-tanda alam yang lebih dalam." Wira kemudian menunjukkan Raka sebuah ruang tersembunyi di gua rahasia, di mana simbol-simbol kuno bersinar lebih terang. "Ini adalah panduan untuk mengasah kemampuanmu. Kau harus mampu membaca simbol, merasakan energi, dan memahami makna di balik setiap tanda. Hanya dengan itu kau bisa melindungi Bima dan menjaga keseimbangan hutan." Selama beberapa hari berikutnya, Raka berlatih membaca simbol, mempelajari setiap pola di gua, dan merasakan arus energi yang mengalir melalui tanah, air, dan udara. Bima selalu di sisinya, membimbing dengan sayap dan suara. Setiap kali Raka berhasil memahami tanda baru, ia merasakan kekuatan yang lebih besar, kemampuan untuk merasakan bahaya lebih awal, memprediksi gerakan hewan, dan bahkan menenangkan makhluk yang ketakutan. Sejak ancaman pemburu yang lebih besar di bab 7, Raka merasakan ketegangan yang semakin nyata di hutan dan desa. Malam-malam terasa panjang, angin berhembus seperti membawa bisikan, dan Bima terus menunjukkan perilaku waspada yang belum pernah dialami Raka sebelumnya. Ia menyadari satu hal, ujian yang dihadapinya tidak lagi sekadar menjaga Bima, tapi juga menjaga desa dan seluruh ekosistem hutan dari ancaman yang lebih dahsyat. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa dan hutan sekitarnya. Raka mempersiapkan diri dengan perbekalan dan peralatan sederhana, serta membawa Bima terbang di atas pundaknya. Ia memutuskan untuk menyusuri jalur lama yang telah ia tandai sebelumnya, berharap menemukan petunjuk atau tanda energi yang bisa membantu mereka menghadapi ancaman baru. Sesampainya di tepi sungai, Raka menyadari sesuatu yang mengejutkan. Air sungai beriak tidak seperti biasa, dan beberapa ikan tampak berenang dengan gelisah. Bima mengepakkan sayapnya, mengeluarkan suara nyaring yang bergema di hutan. Raka merasakan energi aneh mengalir melalui tubuhnya, sebuah pertanda bahwa bahaya besar akan datang. Tidak lama kemudian, dari balik pepohonan, muncul sekelompok orang asing. Mereka lebih banyak, lebih terlatih, dan tampak membawa peralatan canggih untuk menangkap makhluk langka. Raka menyadari ini bukan lagi ancaman pemburu biasa. Mereka adalah pihak yang mengetahui kekuatan Bima dan berniat memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Dengan cepat, Raka memimpin Bima ke lembah rahasia yang telah ia temukan sebelumnya. Bima mengepakkan sayapnya dengan kuat, menciptakan angin yang memutar dan kabut tipis, menghalangi pandangan para musuh. Namun kelompok itu tetap mengejar, menyusuri jalur sempit dan memanfaatkan senjata serta jebakan untuk menangkap burung itu. Raka tahu bahwa pertarungan kali ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Di tengah ketegangan, Raka mengingat semua pelatihan yang diberikan Wira Lestari, membaca simbol kuno, merasakan energi alam, dan memahami tanda-tanda hutan. Ia mulai menempatkan diri dan Bima di posisi strategis, memanfaatkan pepohonan, batu besar, dan aliran sungai sebagai alat pertahanan. Bima mengepakkan sayapnya, menghasilkan hembusan angin yang cukup kuat untuk menumbangkan beberapa jebakan musuh. Pertarungan itu berlangsung sengit. Para musuh mencoba berbagai cara,
tetapi Raka dan Bima selalu selangkah lebih maju. Dengan ketenangan dan keberanian, Raka mampu mengalihkan perhatian mereka, memanfaatkan hutan sebagai sekutu. Burung Bima bahkan menggunakan cahaya dari sayapnya untuk menyesatkan musuh, membuat mereka tersesat di antara pepohonan. Saat malam menjelang, pertarungan mencapai puncaknya. Salah satu pemimpin kelompok itu berhasil mendekat dengan cepat, hampir menangkap Bima. Raka merasakan adrenalin memuncak. Dengan cepat, ia melompat ke arah batu besar, menggunakan akar pohon untuk menghalangi langkah musuh, sementara Bima menuki ke udara dan memekik dengan suara yang luar biasa keras. Suara itu bergema di seluruh lembah, membuat musuh terhenti sejenak, bingung dan ketakutan. Akhirnya, kelompok musuh itu terpaksa mundur, kalah oleh ketangkasan, keberanian, dan kerjasama antara Raka, Bima, dan alam hutan. Raka duduk di batu besar, napasnya tersengal, tapi hatinya lega. Ia menyadari satu hal penting, kekuatan Bima dan kecerdikan dirinya tidak hanya melindungi mereka, tetapi juga menjaga keharmonisan hutan dan desa. Keesokan harinya, Raka dan Bima kembali ke Gua Rahasia untuk mengevaluasi dan mempelajari lebih banyak simbol kuno. Wira Lestari muncul lagi, tersenyum bijak. Kau telah melewati pertarungan besar, Raka. Tapi ini baru awal. Masih banyak rahasia yang harus kau pahami, dan tantangan yang lebih besar menunggu. Kau harus mampu mengendalikan energi Bima dengan lebih matang, karena musuh yang akan datang tidak hanya berasal dari manusia, tapi juga dari kekuatan yang lebih gelap di hutan. Wira kemudian memperkenalkan Raka pada peta energi yang lebih kompleks, menunjukkan titik-titik di hutan yang memiliki energi kuat, tempat-tempat di mana keseimbangan alam mudah terganggu, dan lokasi-lokasi strategis untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Raka merasa tersentuh sekaligus kagum. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang melindungi burung, tapi tentang menjaga keseimbangan seluruh alam. Selama beberapa hari berikutnya, Raka berlatih lebih intens. Ia belajar mengamati perubahan cuaca, membaca perilaku hewan, dan merasakan aliran energi di tanah dan pohon. Bima selalu di sisinya, membimbing dengan sayap dan suara, memberi sinyal kapan bahaya akan datang dan kapan mereka harus beristirahat. Setiap latihan membuat ikatan mereka semakin kuat, dan Raka mulai memahami bahwa Bima bukan hanya pelindung, tapi juga guru spiritual. Sejak pertarungan besar di bab 8, ketegangan semakin meningkat. Desa menjadi pusat perhatian orang-orang dari luar, ada yang ingin memanfaatkan keajaiban Bima untuk keuntungan pribadi. Raka merasakan beban tanggung jawabnya semakin berat. Ia bukan hanya menjaga Bima, tapi juga melindungi desa, hutan, dan keseimbangan alam yang mulai tampak rapuh. Pagi itu, Raka bangun lebih awal. Matahari baru terbit ketika ia dan Bima memulai patroli di hutan. Udara pagi terasa segar, tapi ada aroma yang tidak biasa, seolah ada sesuatu yang mengintai. Bima mengepakkan sayapnya, menghasilkan hembusan angin lembut yang bergetar di daun-daun pohon. Raka menunduk, menyadari adanya jejak kaki yang lebih besar dan lebih banyak daripada sebelumnya, manusia atau makhluk lain, ia belum tahu. Tidak lama kemudian, dari balik pepohonan muncul kelompok musuh yang jauh lebih besar dan terlatih, membawa perangkap dan senjata canggih. Mereka terlihat yakin akan keberhasilan menangkap Bima. Raka menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Ia tahu pertarungan kali ini adalah ujian terbesar. Jika gagal, desa, hutan, dan bahkan keajaiban Bima bisa hilang selamanya. Dengan cepat, Raka memimpin Bima ke lembah rahasia. Bima mengepakkan sayapnya dengan kuat, menciptakan kabut tipis yang menyelimuti lembah, sementara Raka memanfaatkan akal dan pengetahuannya tentang alam. Ia mengatur posisi batu, akar pohon, dan jalur sempit agar musuh tersesat dan teralihkan.
Setiap langkahnya terasa seperti tarian antara keberanian, kecerdikan, dan naluri bertahan hidup. Pertarungan itu berlangsung sengit dan menegangkan. Musuh mencoba berbagai taktik, beberapa mencoba mengecoh Raka, sementara yang lain mengejar Bima dari arah berbeda. Namun Raka mampu mengantisipasi setiap gerakan berkat latihan yang diberikan Wira Lestari dan ikatan yang semakin kuat dengan Bima. Burung itu bahkan mulai menunjukkan kemampuan baru. Dengan mengepakkan sayap, ia mampu menciptakan gelombang energi ringan yang mengusir musuh tanpa menyakiti mereka. Di tengah pertempuran, Raka dan Bima menghadapi pemimpin kelompok musuh, seorang pria tinggi dan kuat dengan mata tajam. Pria itu tampak mengetahui cara mengendalikan makhluk langka dan mencoba menaklukkan Bima dengan alat khusus. Raka merasakan ketegangan luar biasa. Ia tahu jika pemimpin itu berhasil, semua yang mereka perjuangkan akan hancur. Dengan cepat, Raka mengambil langkah berani. Ia memanfaatkan akar pohon besar untuk melompat dan menahan pemimpin itu sementara Bima menukik di udara, mengeluarkan cahaya terang dari sayapnya. Cahaya itu membuat pemimpin musuh terhenti sejenak, sementara Raka berhasil mendorongnya menjauh. Semua gerakan ini dilakukan dengan presisi, keberanian, dan insting yang berkembang dari latihan panjang. Saat malam tiba, pertarungan mencapai puncaknya. Hutan terasa hidup, daun-daun bergetar, angin berhembus lebih kencang, dan suara hewan hutan seperti bersuara serempak mendukung Raka dan Bima. Raka menyadari satu hal penting. Alam sendiri kini ikut berperan dalam pertarungan ini, memberikan kekuatan bagi mereka yang tulus hati. Akhirnya, kelompok musuh mulai mundur, kalah oleh kecerdikan, keberanian, dan kekuatan Bima yang kini sepenuhnya terbuka. Raka duduk di batu besar, napasnya terengah-engah, Bima hinggap di pundaknya. Ia merasa lega, tapi juga sadar bahwa perjuangan mereka belum selesai. Ia telah belajar bahwa keajaiban bukan sekadar kekuatan fisik, tapi juga pengendalian hati, kecerdikan, dan keberanian moral. Keesokan harinya, Wira Lestari muncul di lembah rahasia. "Kau telah melewati ujian puncak, Raka," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Namun ingat, kekuatan Bima bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga. Kau telah membuktikan keberanian dan ketulusan hati. Sekarang, kau harus mengerti rahasia terakhir yang akan membuka potensi penuh Bima." Wira membawa Raka ke pusat gua rahasia, tempat simbol-simbol kuno paling kompleks berada. Ini adalah sumber energi hutan. Bima dipilih untuk menjaga keseimbangan di sini. Jika kau ingin menguasai kekuatannya sepenuhnya, kau harus menghubungkan energi hatimu dengan energi alam. Hanya hati yang tulus dan pikiran yang jernih yang bisa memanfaatkan kekuatan ini tanpa menimbulkan kehancuran. Raka duduk di depan kristal bercahaya, menutup mata, dan merasakan aliran energi dari tanah, air, udara, dan makhluk hidup di sekitarnya. Ia merasakan ikatan yang lebih kuat dengan Bima, seolah burung itu adalah perpanjangan dari dirinya. Gelombang energi itu masuk ke tubuhnya, memberikan rasa hangat, ketenangan, dan keberanian yang luar biasa. Selama beberapa jam, Raka mempelajari cara menyalurkan energi Bima untuk menenangkan hutan, memulihkan tanaman yang rusak, dan bahkan membantu hewan yang terluka. Ia menyadari bahwa keajaiban ini bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga dan digunakan dengan bijaksana. Bima hinggap di pundaknya, seakan menyetujui pemahaman Raka. Pagi itu, desa Raka tampak tenang. Matahari bersinar hangat, burung-burung berkicau riang, dan aliran sungai memantulkan cahaya keemasan yang menenangkan hati. Setelah semua ujian, pertarungan, dan pengalamannya menegangkan, Raka merasakan kedamaian yang berbeda, sebuah kedamaian yang lahir dari keberanian, ketulusan hati, dan kerjasama dengan Bima.
Bima hinggap di pundak Raka, matanya bercahaya lembut. Sejak bab 9, hubungan mereka semakin erat. Burung itu bukan hanya teman, tetapi guru dan pelindung yang mengajarkan Raka tentang keseimbangan alam dan tanggung jawab seorang penjaga hutan. Raka tahu bahwa kekuatan Bima kini sepenuhnya terhubung dengannya, bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dijaga. Raka berjalan menyusuri desa, dan ia melihat perubahan yang menakjubkan. Tanaman di pekarangan warga tumbuh subur, sungai jernih mengalir penuh ikan, dan hewan-hewan hutan sering terlihat mendekati desa tanpa rasa takut. Penduduk desa mulai menyadari keajaiban ini, dan rasa kagum bercampur dengan rasa hormat terhadap Raka. Beberapa dari mereka datang untuk memberi salam, dan Raka menjelaskan dengan bijaksana, keajaiban ini bukan milikku sendiri. Ini adalah anugerah hutan, dan kita semua harus menjaganya. Bima terbang melintasi desa, dan sinar dari sayapnya menciptakan cahaya hangat yang memantul di atap rumah-rumah. Anak-anak berlari di halaman, tertawa riang, dan burung-burung lain tampak ikut terbang mengikuti Bima. Raka menyadari bahwa keajaiban yang mereka alami telah menyebar ke seluruh desa, memberikan kehidupan baru bagi semua makhluk. Di hutan, Wira Lestari muncul lagi, tersenyum bijak. Raka, kau telah menyelesaikan perjalananmu. Kau menghadapi ujian keberanian, ujian moral, dan ujian kebijaksanaan. Kau belajar memahami energi alam, membaca tanda-tanda hutan, dan menjaga keseimbangan. Kini, kau dan Bima menjadi penjaga yang sesungguhnya. Raka merasakan kebanggaannya mendalam, tetapi juga kerendahan hati. Ia menunduk dan berkata, "Terima kasih, Wira. Semua ini bukan hanya karena aku, tapi karena Bima dan semua makhluk di hutan yang mengajarkanku banyak hal." Bima kemudian menukik ke atas pohon besar di tengah hutan, mengeluarkan suara nyaring yang bergema ke seluruh lembah. Suara itu terdengar seperti teriakan kemenangan, tetapi juga seperti panggilan untuk menjaga hutan dan desa. Raka merasakan energi mengalir melalui tubuhnya lagi, memberikan rasa damai dan keyakinan bahwa mereka telah berada di jalur yang benar. Hari demi hari, desa mulai berubah. Penduduk belajar hidup selaras dengan hutan, tidak menebang pohon sembarangan, menjaga aliran sungai, dan merawat hewan-hewan yang mereka temui. Raka menjadi sosok pemuda yang dihormati, bukan karena kekuatan yang dimilikinya, tetapi karena ketulusan hati, keberanian, dan kebijaksanaan yang ia tunjukkan. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Raka duduk di tepi sungai bersama Bima. Mereka menatap air yang mengalir, ikan-ikan yang melompat, dan cahaya matahari yang menari di permukaan air. Raka merasa lega, damai, dan bahagia. Semua pertarungan, ujian, dan ketegangan yang mereka lalui kini terasa seperti perjalanan yang menegaskan satu hal. Keajaiban sejati bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang hati yang mampu menjaga, memahami, dan melindungi. Tiba-tiba, dari hutan, terdengar suara lembut Wira. "Raka, ingatlah pesan terakhir ini. Bima adalah penjaga, tetapi kau adalah penjaga hatimu sendiri. Gunakan semua yang kau pelajari untuk menjaga keseimbangan, bukan hanya di hutan, tetapi juga dalam hidupmu dan kehidupan desa." Raka tersenyum, menepuk pundak Bima, dan berkata, "Aku mengerti, Wira. Aku akan menjaga semuanya, dan tidak akan menyalahgunakan keajaiban ini." Malam itu, Raka kembali ke rumahnya. Lampu-lampu sederhana di desa mulai menyala, anak-anak tidur nyenyak, dan hewan-hewan di sekitar desa tampak tenang. Bima hinggap di atap rumah, menatap langit berbintang. Raka menatap burung itu, menyadari bahwa perjalanan mereka tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga desa, hutan, dan bahkan hubungan antara manusia dan alam.
Cerita ditutup dengan pemandangan yang indah, desa yang damai, hutan yang lestari, dan dua sahabat, Raka dan Bima, yang duduk berdampingan di tengah alam. Mereka telah melewati ujian yang luar biasa, menghadapi ancaman besar, dan kini hidup dalam harmoni dengan alam serta sesama. Raka menatap bintang-bintang di langit malam dan berkata dalam hati, "Ini baru permulaan. Keajaiban ini akan terus hidup selama kita menjaga hati dan alam ini dengan tulus." Bima mengepakkan sayapnya sekali lagi, cahaya lembutnya menyinari desa, seakan memberi janji, keajaiban akan selalu ada untuk mereka yang berani, tulus, dan bijaksana.